Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Ditipeksus Bareskrim Polri mengungkap kasus beras oplosan. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis NTV. Sudah ada Maulana Iqbal dan juru kamera Sebastian Pascal. Iqbal, bisa Anda informasikan kepada kami apa tentunya temuan terbaru polisi dalam kasus beras oplosan yang tentunya marak belakangan ini? Ya, selamat siang Eliza dan juga pemirsa. Betul sekali, tadi baru saja dilakukan konferensi pers pengungkapan terkait dengan kasus yang tengah ramai, yaitu terkait dengan beras oplosan, di mana Satgas Pangan Polri melalui Dirtipideksus Bareskrim Polri ini lakukan penyelidikan dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Menteri Pertanian bahwasanya ada 212 merek begitu yang dilaporkan ini tidak memiliki kesesuaian mutu terhadap kemasannya. Dan tadi disampaikan dalam konferensi pers, dari hasil penyelidikan pihak kepolisian ini menemukan ada 5 merek yang tidak sesuai dengan mutu kemasan dan ada 3 produsen yang saat ini tengah didalami. Dan adapun memang dari tahap penyelidikan ini pihak kepolisian sudah menaikkan ke tingkat penyidikan dan sudah dilakukan penyitaan mulai dari gudang, lalu juga lokasi produksi, lokasi retail dan juga kantor untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Adapun memang ketiga produsen ini dari PT Tim, PT FS dan Toko SY ini tengah dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian untuk mengembangkan lagi apakah nantinya ada keterlibatan produsen lain ataupun juga merek-merek lain yang dinilai ini tidak sesuai dengan standar mutu, di mana para produsen ini menjual barang-barang atau beras dengan label premium, namun ternyata saat dilakukan uji lab di Kementerian Pertanian, beras yang dijual ini tidak sesuai dengan uji kemasannya, dan ini menghasilkan bahwa hasil ujinya ini berada di bawah standar mutu. Adapun memang pihak kepolisian sendiri sudah menyita kurang lebih 201 ton beras dan juga sejumlah dokumen-dokumen pendukung mulai dari legalitas perusahaan, dokumen produksi, dan dokumen SOP. Dan selain itu juga nanti pihak kepolisian ini masih menunggu hasil uji lab dari produk-produk lainnya. Dan para tersangka ini, maksud kami adalah para perusahaan ini dikenakan pasal tentang perlindungan konsumen dan juga pasal tentang pencucian uang, di mana untuk perlindungan konsumen ini mereka diancam selama 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar, dan untuk pasal pencucian uang ini akan ada pidana 20 tahun dan denda 10 miliar. Namun memang sampai dengan saat ini pihak kepolisian belum menetapkan tersangka karena memang tahap dari penyelidikan ini baru dinaikkan ke tahap penyidikan, Eliza. Bila memang penetapan tersangka belum ditetapkan, artinya apa kemudian langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bareskrim dalam kasus beras oplosan ini atau memberantas terkait dengan kasus beras oplosan ini, Iqbal? Ya, memang terkait dengan pemeriksaan ini pihak kepolisian sudah memeriksa sekitar 14 saksi, dan nantinya ini juga masih akan menunggu begitu hasil uji lab, dan nantinya dari hasil uji tersebut akan dimintai keterangan oleh ahli, baik itu ahli perlindungan konsumen maupun juga ahli mutu, dan nantinya hasil pada keterangan ini akan dimasukkan sebagai alat bukti pihak kepolisian, karena memang sampai dengan saat ini pihak kepolisian masih terus mengumpulkan alat bukti begitu untuk menetapkan adanya tersangka dalam kasus ini. Sementara itu, Eliza. Baik, Iqbal, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan rekan kami Iqbal Maulana dan juga juru kamera Sebastian Pascal.